Ternyata, satu perkataan yang salah dari orang tua dapat berdampak buruk pada perkembangan anak. Oleh karena itu, hari ini podcast Algorithmics bersama aku Mentari hari ini akan membahas tentang apa aja sih dan bagaimana cara menyampaikan opini atau kritik dari orang tua kepada anak. Narasumber hari ini adalah psikolog anak yaitu Kak Belinda Agustia. Mungkin bisa langsung kita sapa aja. Halo Kak Belinda. Halo Mbak Tari. Oke, Kak Belinda, sebelum kita masuk ke topik hari ini yang sangat seru, mungkin Kak Belinda bisa nyapa dulu nih dari orang tua di rumah atau parents Algorithmics dan juga teman-teman Algorithmics. Silakan Kak Belinda. Oke, halo parents. Perkenalkan, saya Belinda Agustia. Saya adalah seorang psikolog klinis anak dan remaja. Kebetulan saat ini saya masih aktif berpraktek di rumah sakit dan juga di klinik tumbuh kembang di daerah Jakarta Pusat. Oke, dari perkenalan yang udah Kak Belinda sampaikan, ternyata cukup mendukung ya dari pembahasan kita hari ini. Nah, untuk hari ini pertanyaan yang paling pertama nih Kak, yang paling mendasari, kenapa sih penting untuk memperhatikan hal-hal yang kita katakan kepada anak sebagai orang tua? Dan apakah ada umur secara spesifik nih Kak? Perkataan orang tua yang nantinya akan terserap oleh anak dan nantinya akan berdampak buruk kepada perkembangan anak nih Kak. Mungkin Kak Belinda bisa langsung jelasin. Ya, jadi kalau kita ngomongin tentang anak ya, sudah pasti orang yang menjadi fondasi pertama di mana anak ini biasanya memahami sebuah situasi, kemudian memahami bagaimana sih harusnya berinteraksi dengan orang lain, sudah pasti kan kiblatnya tanda kutip adalah orang tuanya. Sehingga apapun biasanya yang orang tua tanamkan, bahkan sejak usia dini, itu akan sangat melekat dan akan dia bawa nih pengalamannya bersama orang tuanya sampai dia dewasa. Jadi kelihatan ya betapa signifikan nih peran orang tua, bahkan dari hal-hal sederhana gitu ya. Kata-kata kita kepada anak kita sebagai orang tua, bagaimana kita merespon ketika anak kita melakukan sesuatu, itu akan sangat menyerap. Nah, kalau ngomongin masalah usia berapa sih gitu ya, perkataan orang tua akan mempengaruhi istilahnya perilaku anak mungkin, atau mungkin sampai nanti mereka matang secara kepribadian gitu ya. Nah, ini menarik sih sebenarnya Mbak Tari, karena kalau kita melihat penelitian gitu ya, bahkan dari usia dalam kandungan kan sebenarnya kalau ngomongin indera pendengaran ya, bayi itu kan atau janin kan sudah bisa mendengar ya, bahkan dari usia sekitar 24 minggu dalam kandungan gitu. Jadi kalau ngomongin panca inderanya bahkan ketika mereka dalam janin sudah berkembang nih gitu. Artinya kan sebenarnya apa-apa yang kita katakan kepada anak, kalimat-kalimat yang kita sampaikan kepada anak gitu ya, itu dari mereka masih dalam kandungan sudah bisa nih mereka menyerap gitu ya. Walaupun kesannya emang udah ngerti gitu ya, namanya masih dalam janin gitu ya. Tapi sebenarnya ya mereka sudah paham gitu. Tapi mungkin yang perlu saya tekankan juga kepada parents gitu ya, bahwa sebenarnya komunikasi yang justru lebih besar pengaruhnya bukan secara verbal saja. Karena mungkin kalau Mbak Tari bayangin ya, misalkan ditanya sama pacarnya gitu ya, kamu mau makan apa gitu ya. Terus kita jawabnya atau Mbak Tari jawabnya, terserah gitu kan. Bilangnya kan terserah ya, cuman secara nonverbal kita menunjukkan kayak mungkin kita lagi kesel atau nggak nyaman gitu ya. Nah, ini penting untuk parents tahu bahwa komunikasi verbal itu nggak lebih kuat sebenarnya dibandingkan komunikasi nonverbal. Jadi bagaimana orang tua atau parents ini misalnya menunjukkan ekspresi wajah, gesture tubuh dan sebagainya, itu justru yang biasanya paling kuat nih gitu ya, diserap oleh anak kita. Jadi kalau bisa memang kita melihat komunikasi ini secara komprehensif. Nggak hanya perkara apa yang kita katakan, tapi juga apa yang kita tunjukkan secara nonverbal. Ataupun misalnya kita bisa bilang secara komunikasi yang tersiratnya. Jadi harus balance nih gitu ya, harus kongruen lah antara verbal dengan bagaimana secara nonverbal kita menunjukkan pada anak kita.
Oke Kak, kalau tadi kan kita udah tahu nih terkait seberapa penting untuk Ya. memperhatikan hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada anak. Sekarang langsung ke implementasinya sih Kak. Contoh kata-kata nih Kak, yang dapat menurunkan rasa percaya diri anak, lalu dapat menimbulkan anak nih merasa tidak berharga atau tidak dibutuhkan. Itu contoh-contoh kata-katanya tuh seperti apa sih Kak? Jadi biar parents di rumah nih bisa antisipasi juga ya, kayak oh ternyata kata-kata seperti ini nih kurang tepat untuk disampaikan kepada anak. Itu apa aja sih Kak? Oke, nah biasanya kalimat-kalimat yang mengandung pertama yaitu label gitu ya. Sederhana kita bilang, kamu gini aja nggak bisa sih, lambat banget gitu ya. Atau kamu tuh emang males ya anaknya. Nah itu, pertama labeling, itu sudah pasti harus dihindari. Yang kedua adalah kritik. Gitu. Tapi kan kritik sebenarnya ada yang sifatnya kita bilang membangun, ada yang kritik dalam arti konotasi negatif. Nah kritik-kritik balik lagi yang menjatuhkan anak, yang kemudian terlalu banyak mengandung kalimat-kalimat yang tidak positif, yang negatif gitu ya. Seperti misalnya tadi label, kemudian terlalu sering bilang nggak boleh, jangan. Kemudian juga merendahkan anak gitu ya, tidak percaya dengan kemampuan anak. Nah itu contoh-contoh sederhana sih, kalimat-kalimat yang mungkin saja bisa tadi berpengaruh terhadap anak bahkan sampai dia dewasa. Oke Kak, kalau misal nih aku ada contoh kalimat sih Kak yang mungkin kita sering denger ya, sebuah ancaman tapi mungkin menurut orang tua ini adalah ancaman yang baik gitu loh, kayak biar anak nih tahu batasan. Nah contohnya adalah kayak gini Kak, kalau misalnya nggak ngerjain PR nanti mama sita loh HP-nya. Nah itu kalau dari secara psikolog nih gimana sih Kak, secara psikologi itu memandang kalimat seperti itu seperti apa sih Kak? Kalimat-kalimat yang bentuknya ancaman sebenarnya mungkin secara jangka pendek terlihatnya akan efektif gitu ya. Karena anak pada akhirnya di saat itu ya udah deh nggak mau melakukan hal yang tadi dilarang karena diancam. Tapi untuk jangka panjangnya lama-lama menjadi nggak efektif gitu, karena bisa jadi kadang-kadang ancaman itu tidak terjadi gitu karena sifatnya hanya ancaman gitu ya. Bisa jadi juga apa yang orang tua ancamkan itu ketika mereka tumbuh dewasa udah nggak berpengaruh nih ke anaknya gitu ya. Dia merasa misalnya kalau diancamnya nanti kamu nggak boleh nonton besok ya, misalkan sampai sore gitu. Ya nggak apa-apa kan, aku udah mulai besar nih ya, udah remaja gitu ya. Ya bisa diem-diem misalnya gitu ya, nyuri-nyuri orang tuanya nggak tahu gitu ya. Nah itu jadi lama-lama nggak efektif gitu ya. Jadi sebenarnya ya kata-kata yang mengandung ancaman bisa jadi tidak efektif untuk jangka panjang, bisa jadi juga ketika ada tadi unsur label, kemudian unsur merendahkan anak, itu bisa mempengaruhi harga dirinya si anak ini bahkan sampai dewasa. Oke Kak, nah membahas tentang teknologi dan juga permainan gadget pada anak, parents nggak usah khawatir karena pada era globalisasi ini anak memang akan hidup berdampingan lebih banyak dengan teknologi. Tetapi pemanfaatan teknologi yang optimal bisa dikembangkan dengan salah satunya adalah melalui kelas pemrograman. Tapi parents nggak perlu khawatir kalau misal anak-anak masih kecanduan untuk bermain games dan segala macam, itu bisa ditangani dengan salah satu yang Algorithmics punya nih, yaitu kelas pemrograman. Nah, Algorithmics juga mengadakan free trial class untuk para anak-anak usia 5 sampai dengan 17 tahun untuk melakukan kelas pemrograman. Karena di Algorithmics, kelas pemrograman akan dikemas secara menarik, efektif, dan juga mampu mengolah fokus anak. Oleh karena itu, parents dan teman-teman Algorithmics, jika berminat untuk mengikuti free trial class dari Algorithmics, bisa langsung cek link di deskripsi video ini. Nah, lanjut lagi nih Kak Belinda, terkait kritik. Kalau tadi Kak Belinda udah menyinggung terkait kritik orang tua pada anak. Mungkin ada yang dinilai positif, mungkin ada yang dinilai negatif juga, tergantung perspektif ya Kak ya. Nah, gimana sih Kak kritik dari orang tua yang sifatnya ini menurunkan harga diri anak Kak? Atau mungkin kritik yang kurang membangun nih, kira-kira tuh kritik yang seperti apa Kak? Ya, kritik-kritik yang sifatnya sebenarnya fokus pada kesalahan anak gitu ya. Karena kan sebenarnya tujuan kita sebenarnya menyampaikan kritik kan sebenarnya adalah ingin anak ini belajar dari kesalahan gitu ya. Nah, sehingga yang perlu kita hindari adalah kritik-kritik yang tadi gitu ya, bukannya fokus pada apa yang bisa dilakukan nih ke depannya untuk memperbaiki kesalahan, tapi justru mempoint out hal-hal yang tadi anak lakukan tapi salah gitu ya. Nah itu yang kadang juga bisa tadi berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak bahkan sampai mereka dewasa. Termasuk kritik-kritik yang akhirnya memberikan label gitu ya, kayak kamu gini aja nggak bisa gitu, atau
kamu susah banget diomongin, kamu begini, kamu begitu. Jadi fokusnya adalah kesalahan-kesalahan si anak. Jadi baiknya kita mengubah mungkin ya cara menyampaikan kritik tadi dengan kalimat-kalimat yang lebih positif. Oke, kalau tadi kritik, ini juga hal yang menurut aku lumayan sering terjadi sih Kak, di antara orang tua dan juga anak terkait membandingkan nih Kak. Nah, yang pertama adalah titik di mana kenapa sih membandingkan antara ekspektasi orang tua dan pencapaian anak ini berdampak buruk kepada mungkin psikologis anak, perkembangan anak. Nah, itu kenapa sih Kak menjadi hal yang berbahaya untuk dilakukan terkait untuk membandingkan ekspektasi orang tua nih kayak gini loh, tapi ternyata pencapaian anaknya cuma sampai sekedar ini. Mungkin penilaian orang tua seperti itu. Nah, dari pandangan secara psikologi sendiri gimana sih Kak? Ya, karena sebenarnya kita sendiri ya nggak hanya ngomongin tentang anak-anak, kita sendiri sebagai orang dewasa juga pasti nggak nyaman ya kalau kita punya satu pencapaian, tapi kemudian dibandingkan nih dengan partner kerja kita misalnya gitu ya. Karena memang baiknya adalah kalau kita mau membandingkan sebuah pencapaian atau sebuah harapan adalah dengan mengukur pada kemampuan kita sendiri. Jadi yang kita lihat harapannya adalah progres dari sebelum kita nih belajar atau berproses dengan setelah kita akhirnya belajar dan berproses gitu ya. Nah, anak-anak yang tadi mengalami kondisi di mana ia selalu dibandingkan biasanya kan sama saudaranya ya, saudara kandungnya lah gitu ya. Nah, ini yang akhirnya bisa jadi dua sih kemungkinannya gitu ya. Yang pertama bisa jadi outputnya anak ini memilih untuk akhirnya jadi minder, menarik diri, jadi merasa dia nggak percaya diri gitu ya. Merasa bahwa, oh aku nggak lebih hebat nih dibandingkan saudara aku nggak lebih pinter, aku nggak lebih berbakat dan sebagainya. Tapi bisa jadi justru kejadiannya adalah perilaku muncul yang kedua, yaitu dia lebih ke arah mungkin outputnya jadi seperti agresif atau menentang orang tuanya gitu. Yang mungkin dia akan lebih berani untuk, mama tuh nggak adil, papa tuh nggak adil, aku sebel, aku marah gitu. Jadi justru membuat relasi antara dia dengan orang tuanya menjadi berjarak. Dan dia merasa nggak nyaman sama orang tuanya, dia menjadi lebih kesannya jadi lebih menentang, lebih nggak bisa dibilangin gitu ya. Karena sebenarnya akar masalahnya adalah rasa tadi kecewanya dia bahwa dia dibandingkan selalu dengan misalnya saudara kandungnya gitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa membandingkan ini adalah salah satu hal yang jadi seringnya di pengalaman aku ya, praktek gitu ya. Jadi salah satu sumber masalah emosi pada anak-anak yang terjadi pada kenyataannya. Jadi harapannya memang kita bisa menghindari sih kejadian-kejadian atau bentuk komunikasi yang seperti ini dengan anak kita. Oke Kak, berarti gimana sih Kak untuk menyampaikan kritik atau mungkin tadi secara nggak langsung dari orang tua sendiri niatnya mungkin bukan membandingkan kali ya Kak ya, mungkin niatnya untuk memotivasi anak untuk lebih semangat, cuman mungkin cara penyampaiannya yang kurang tepat. Nah dari Kak Belinda sendiri gimana sih Kak cara untuk menyampaikan kritik yang baik dari orang tua kepada anak-anak nih Kak? Ya. Kalau dari saya, yang pertama baiknya adalah kita point out dulu nih hal-hal positif apa sih yang sudah misalnya berhasil anak kita lakukan atau sudah sampai mana nih progres kemampuannya dia saat ini gitu ya. Kemudian setelah itu baru kita bergeser nih. Nah, ada hal-hal yang sepertinya masih perlu kamu tingkatkan, contohnya seperti itu. Kira-kira kalau menurut kamu hal apa aja nih yang kayaknya masih perlu kamu ubah gitu ya, atau harus kamu tingkatkan lagi gitu ya. Jadi kita juga berusaha untuk mengajak anak ini merefleksikan gitu. Hal-hal apa aja sih yang dia sudah baik, mana yang perlu ditingkatkan, mana yang masih belum optimal dan sebagainya. Karena tujuan kita kan sebenarnya sebagai orang tua nantinya anak ini bisa mandiri dalam arti dia bisa berefleksi kan, bisa mengoreksi dirinya sendiri tanpa harus orang tuanya terus nih yang ngasih tahu atau orang lain lah yang memberitahu dia gitu. Jadi mengajak anak untuk berefleksi, memikirkan misalkan hal-hal apa yang sudah baik, yang belum baik, itu bisa sangat membantu sih anak ini punya kemampuan untuk mengevaluasi diri sendiri tapi sumbernya dari internalnya dia. Karena tadi terbiasa untuk diajak diskusi sama orang tuanya,
kemudian tadi di point out hal yang dia perlu tingkatkan yang mana gitu ya, yang sudah baik yang mana. Jadi fokusnya bukan cuma yang negatif aja, tapi kita juga point out hal-hal yang positif dari anak ini. Nah ini yang sebenarnya bisa membantu sih kita sebagai parents gitu ya, punya tadi komunikasi yang positif sama anak kita, dan juga efeknya juga positif pada anak kita juga nantinya. Oke Kak, nah kalau misal dampak negatifnya apa sih Kak dari misal anak yang kurang diajak diskusi, apakah anak menjadi sulit membuat keputusan sendiri atau sulit merefleksikan diri sendiri, jadi dia nggak tahu nih salah dia di mana, dan mungkin efeknya itu akan ke lingkungan sekitar di luar lingkungan keluarga ya Kak, apakah dampaknya seperti itu atau ada dampak lain sih Kak? Betul. Jadi tadi kalau misalnya orang tua cara komunikasinya adalah melalui ancaman, sudah pasti kan dia mengubah perilakunya hanya karena takut atau menghindari konsekuensi gitu ya, sehingga kedepannya kalau ada hal-hal yang terjadi lagi, dia nggak belajar nih dari kesalahan gitu, karena dia hanya muncul perilakunya yang baik karena takut sama tadi ancaman itu gitu ya. Jadi tidak long last lah perilaku positif yang diharapkan. Dan juga sebenarnya yang kedua, tadi kan kita juga bahas bahwa anak-anak yang tadi nggak biasa diajak diskusi, akhirnya sulit sebenarnya untuk dia punya kesempatan untuk merefleksikan gitu kan kesalahannya, kemudian hal-hal apa yang sudah dia capai dan sebagainya, sehingga tadi betul seperti katanya Mbak Tari bahwa anak-anak ini akan susah nantinya ketika harus memutuskan sesuatu karena apa-apanya tuh udah dijejelin istilahnya lah dari orang tuanya. Gitu sih. Oke Kak, berarti jadi sulit untuk membuat keputusan sendiri ya Kak ya? Ya, nah, salah satunya. Salah satu contoh lagi nih Kak, yang kata-kata yang sifatnya ini mungkin kayak misal anak minta beli A atau minta beli B, mainan ya biasanya ya, nah itu nanti orang tua tuh suka refleks berbicara kayak jangan ini mahal. Nah, apakah kalimat seperti itu juga ada dampaknya nih Kak ke anak-anak? Dan kalau memang ada dampaknya, kira-kira seperti apa sih Kak dampaknya kepada anak-anak? Iya, ini tentang konsep uang ya sebenarnya ya gitu, tentang konsep mahal dan murah gitu terhadap barang. Nah, sebenarnya kalau itu kan adalah hal yang respon-respon yang natural ya kadang ya. Jadi sebenarnya untuk para parents jangan khawatir, maksudnya harus seperti ini katanya Mbak Belinda nih, nggak boleh jadi pusing nanti gitu ya. Tapi pada intinya sebenarnya baiknya ketika kita ngomongin masalah tadi konsep tentang barang gitu, kalau saya akan menyarankan parents untuk lebih fokus pada bukan ke nilai barangnya, tapi bahwa anak ini perlu untuk berusaha mendapatkan apa yang dia mau melalui proses. Jadi istilahnya kalau dalam psikologi itu delay gratification. Jadi menunda kesenangan. Sebenarnya kan tujuan orang tua itu tuh. Bukan masalah harganya, mungkin kalau buat anak apa aja pasti dikasih ya. Iya. Tapi kenapa akhirnya muncul kayak ini mahal? Karena pengennya mungkin parents itu, anak itu nunda gitu kan. Iya. Nggak langsung dapetin apa yang dia mau saat itu juga. Nah baiknya yang kita mau ajarkan justru, nah kita, contohnya ya kalau cara konkretnya ya Mbak Tari, kita tulis dulu di wishlist kita, nanti coba kita, mama akan coba nabung dulu, atau kamu nabung dulu, nanti pas ulang tahun kita beli. Nah, jadi kita bisa ubah si konsep masalah murah mahal tadi menjadi konsep menunggu, bisa ditulis dulu, nanti kita pikirin dulu bareng-bareng misalnya, atau bikin list dulu mana sebenarnya yang penting, barang yang harus dibeli ini adalah kebutuhan kamu atau ini hanya keinginan kamu. Mana nih yang kamu pengen beli duluan gitu ya, bikin skala prioritas misalnya kayak gitu. Nah itu akan lebih membantu sebenarnya anak ini memahami, karena kadang juga ada beberapa anak yang kurang paham konsep masalah, oh ini mahal, tapi kan mama kerja, punya uang gitu kan. Dia juga nggak menangkap konsep itu. Jadi lebih baik tadi sih, Mbak Tari, kita bikin bentuknya dalam konsep, misalnya kita nabung dulu yuk, kita taruh di wishlist dulu yuk, kita bikin prioritas dulu yuk, mana yang lebih penting kamu beli sekarang, dan seterusnya. Itu akan lebih efektif sih sebenarnya dipahami oleh anak. Oke Kak, berarti nggak selamanya kata-kata seperti itu buruk ya, tapi Betul. bisa mengajarkan anak konsep gimana sih cara mendapatkan barang itu kan juga perlu usaha. Betul, gitu. Karena betul. kalau misal apa-apa secara instan mungkin nanti akan ngeremehin, kayak gampang nih tinggal minta gitu kan. Betul. Nah next terkait gimana sih Kak cara menyampaikan mungkin kritik yang kesannya tidak menyalahkan anak gitu. Jadi kalau kita mengomentari anak, si anak ini nggak merasa kalau dirinya nih tersudutkan. Jadi walaupun mereka salah, tapi mereka tetap merasa
merasa, oh saya salah nih, jadi saya harus merefleksikan diri seperti ini. Nah, kira-kira kata-kata yang paling tepat atau yang sekiranya memang layak untuk disampaikan orang tua untuk menegur anak-anak yang memang ada rasa bersalah, itu seperti apa sih Kak? Oke, yang pertama fokusnya tadi seperti yang saya sempat sampaikan juga, fokusnya adalah ke hal-hal yang dia sudah usahakan tunjukkan secara positif gitu ya. Misalnya let's say kita ngomongin masalah tugas gitu ya, tugas sekolah gitu ya. Mungkin ada tugas-tugas yang kok dia dikasih tahu berapa kali nggak ngerti-ngerti gitu kan, gemes gitu kan orang tuanya atau parents gitu. Nah fokus kita adalah pertama kita puji dulu usahanya dia gitu ya. Dek, kamu keren banget loh udah bisa ngerjain sampai sini misalnya. Atau makasih ya kamu udah usaha nih mau mengerjakannya. Baru setelah itu kita point out. Tapi ada hal-hal nih yang kayaknya kamu masih perlu tingkatin deh gitu. Atau kamu kayak masih perlu pelajarin lebih lanjut deh. Menurut kamu mana nih bagian-bagian yang perlu kamu pelajari lagi lebih keras? Atau bagian mana sih yang sulit? Nanti mama papa bantu gitu. Jadi kita juga bisa di satu sisi menawarkan tuh bantuan dalam arti bantuan yang sesuai dengan kebutuhan anak ini gitu ya. Jadi tadi fokusnya nggak cuman ke kesalahan anak, kekurangan anak, tapi kita bisa offering sampai mana nih bantuan yang mungkin dia butuhkan, anak ini butuhkan dari orang tuanya, sambil tadi mengapresiasi proses atau progres yang sudah dilakukan oleh anak kita. Oke Kak, kalau misal tadi kan ada beberapa jenis kayak mungkin kritik atau ancaman. Nah kalau sekarang terkait kecemasan anak nih Kak, apakah ada kata-kata dari orang tua yang bisa memicu kecemasan anak ini timbul Kak? Nah kira-kira kalau misalnya ada kata-kata yang seperti apa yang memicu dan untuk menimbulkan kecemasan anak tuh lebih rentan gitu Kak? Kira-kira kata-kata yang seperti apa sih Kak? Iya, ini balik ke tadi yang sempat saya sampaikan di awal, bahwa kata-kata dan sebuah komunikasi yang sifatnya nonverbal ini akan saling mempengaruhi gitu. Jadi kalau pertama sih saya suka bilang ke parents mengenai kecemasan ini adalah, pertama adalah fokusnya di ketenangan kita dalam menghadapi situasi yang mungkin bisa menimbulkan kecemasan gitu ya. Dari cara kita, ekspresi wajah kita, gesture kita, nah itu harus usahakan dalam kondisi setenang mungkin. Nah, kata-kata yang mungkin bisa memicu kecemasan anak adalah misalnya nih, anggaplah kita lagi mau main permainan yang menantang gitu ya. Nah, kata-kata yang kayak misalnya, Dek, jangan coba mainan itu gitu, mama kan kita takutnya kamu begini, takutnya kamu begitu gitu ya. Atau misalnya sesederhana anak yang baru belajar jalan deh gitu ya. Dia kan anak-anak umur setahun gitu kan, itu kan lagi aktif-aktifnya ya, merambat segala macam. Kadang respon kita itu sebenarnya baik niatnya. Mungkin dia mendatangi area yang berbahaya, tapi kadang tadi intonasi suara kita kayak, jangan ke situ nanti begini loh. Nah, respon-respon yang panik-panik kayak gitu tuh yang memang memicu kecemasan anak sebenarnya. Jadi bukan hanya masalah apa kata-kata yang keluar, tapi intonasi, gesture kita, ekspresi kita tuh yang justru lebih memicu kecemasan sebenarnya gitu ya. Kata jangan tapi dengan ekspresi tadi yang heboh gitu ya. Kalau misalkan mungkin kita bilangnya kayak, Dek, jangan ya, bahaya. Itu kan beda ya sama misalnya, jangan ya bahaya ya gitu. Nah, justru yang jangan bahaya. Nah, itu kan yang sebenarnya lebih memicu kecemasan. Tapi pun kalau kita bilang jangan, bahaya, tapi kitanya firm, sebenarnya kan nggak akan menambah kecemasan ya, gitu. Jadi itu yang perlu parents pahami juga gitu. Nggak hanya sekedar kata-kata apa yang memicu kecemasan, tapi cara kita sebenarnya menyampaikan kata-kata itu yang lebih akan memicu kecemasan sebenarnya. Gitu sih. Kata-kata tersebut juga apakah mempengaruhi terkait kemandirian anak kah? Atau ada kata-kata lain yang mungkin sifatnya lebih spesifik mengganggu atau dapat berpotensi dari kemandirian anak ini menjadi terganggu, Kak? Oke. Ya biasanya sih kalau bukannya kita nggak boleh ngelarang sebenarnya ya gitu. Itu untuk hal-hal yang krusial kayak misalnya membahayakan anak ini, membahayakan orang lain, atau misalnya merugikan hak orang lain. Tentu kita boleh ya melakukan menggunakan kata-kata yang sifatnya tadi melarang atau misalnya membatasi anak gitu ya. Tapi yang lebih penting adalah sebenarnya
tadi bagaimana kita menyampaikan sih kepada anak kita gitu ya. Tadi dari komunikasi nonverbal itu sebenarnya gitu ya, yang akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana anak ini mengelola atau menerima informasi gitu dari orang tuanya. Gitu. Oke Kak, sekarang lanjut sih tentang emosi pada anak ya Kak ya. Banyak nih anak-anak yang ngerasa emosi saya nggak divalidasi nih sama orang tua. Nah kira-kira untuk orang tuanya sendiri nih gimana sih Kak? Seberapa penting untuk memvalidasi emosi yang dirasakan oleh anak dan apakah hal tersebut dapat berpengaruh kepada perkembangan anak nih Kak? Ya, validasi emosi tentu penting banget. Kenapa? Karena pastinya kita sebagai manusia itu kan merasakan emosi gitu ya. Kadang kita akan sangat sensitif dengan emosi-emosi yang kesannya intens. Bukan negatif sih kalau saya bilangnya, tapi intens kayak marah, sedih, kecewa gitu. Nah sehingga kalau kita bisa memvalidasi perasaan atau emosi, nggak hanya emosi anak tapi emosi kita, itu akan sangat membantu kita nantinya mengelola emosi itu dengan lebih baik gitu ya, karena kita menerima bahwa oh kita kesel, kita lagi nggak nyaman. Nanti outputnya adalah kita lebih akan mudah gitu ya bagi kita ataupun anak kita untuk mencari cara nih yang tepat dalam mengeluarkan atau mengekspresikan sebenarnya emosi tersebut gitu ya. Jadi sepenting itu sebenarnya validasi gitu ya, karena di validasi itu juga akan membuat relasi antara orang tua dengan anak menjadi lebih baik, karena anak ini merasa bahwa dia tuh diterima nih oleh orang tuanya apa adanya dengan emosi apapun yang dia rasakan gitu ya. Jadi akan berpengaruh juga ke kedekatan dia anak ini dengan orang tuanya. Jadi segitu pentingnya sih sebenarnya. Kalau dalam posisi orang tua ya Kak, gimana sih cara merespon ketika anak ini mulai emosinya kurang stabil? Nah, tindakan-tindakan seperti apa sebagai respon dari orang tua yang nantinya tidak berdampak buruk kepada anak nih Kak? Oke. Ketika misalnya kita let's say menghadapi anak yang lagi tantrum gitu ya, yang pasti kuncinya adalah ketenangan gitu. Jadi kita perlu tenang dulu sebelum kita ketemu sama anak ini yang lagi marah-marah, lagi kesel dan sebagainya. Jadi pertama adalah ketenangan dari kita sebagai orang tuanya. Nah, yang kedua sebenarnya adalah ketika anak ini perlu mengekspresikan emosinya, apalagi kalau anak-anaknya masih usia 2-3 tahun gitu ya. Kadang kan dia belum bisa ngomongin ya, kalau dia marah, mungkin dia sebel dan sebagainya. Kadang munculnya dari perilaku, entah teriak, entah nangis, entah dia guling-guling. Nah harapannya orang tua memberikan ruang dulu sebenarnya kepada anak ini untuk mengekspresikannya selama aman. Jadi anak ini nggak yang jodotin kepalanya atau nggak tendang orang tuanya gitu ya. Jadi kita hadir di sana memberikan kesempatan kepada anak ini untuk meluapkan emosinya selama masih aman. Kalau misalkan mulai nggak aman, kayak dia mulai jodotin kepala atau mulai mukul, tentu kita perlu berikan ruang yang aman. Entah kita mungkin peluk, entah kita kasih matras dulu biar dia bisa keluarin emosinya gitu ya. Itu tahapan yang kedua. Nah setelah dia lebih tenang, sudah bisa nih mengekspresikan emosinya lewat gerakan, teriakan mungkin dan sebagainya, baru kita masuk ke validasi tadi. Gitu. Mungkin kita bisa bilang, iya kamu kesel ya nak, kamu nggak nyaman ya kalau begini. Mama, papa di sini ya nemenin kamu, misalnya kayak gitu. Mau dipeluk misalnya dan seterusnya. Nah itu kita bisa tuh memberikan validasi lewat kata-kata gitu. Nanti setelah semuanya udah beres gitu ya, emosinya udah lebih tenang, baru deh kita bahas. Tadi menurut kamu kalau marahnya mukul tendang gimana? Ada nggak cara lain yang lebih baik? Menurut kamu cara lain yang lebih baik untuk mengungkapkan emosi ketika lagi marah harus gimana ya? Gitu. Jadi itu tahapan yang terakhir sebenarnya. Ketika anak ini lagi tadi mengungkapkan emosinya. Kalau tadi kita membahas tentang validasi emosi pada anak ya Kak, kalau misal emosi anak nih lagi meluap-luap atau lagi nggak stabil, biasanya nih kan anak ada yang cenderung mengungkapkan emosinya secara brutal atau mungkin secara tidak langsung anak menjadi lebih tertutup. Nah, kata-kata apa sih Kak yang dari orang tua nih kesannya kayak menambah anak nih kurang percaya diri untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan sehingga anak nih jadi lebih tertutup. Nah, itu kata-kata yang seperti apa sih Kak? Nah, biasanya kata-kata yang menekan emosi anak, kayak jangan marah, jangan nangis, udah nggak boleh ya,
stop ya gitu. Nah itu yang biasanya berefek pada menimbun perasaan atau emosi yang dirasakan anak gitu. Jadi memang harapannya tadi kita lebih open dengan validasi, artinya dengan kita menerima perasaan anak dibanding dengan tadi menekan ya, kayak bilang jangan, nggak boleh, atau dialihkan. Biasanya orang tua tuh atau parents kadang karena udah pusing seringnya mengalihkan, kayak tadi mama punya ini loh, kita beli ini aja yuk, kayak gitu sih. Bukannya nggak boleh sebenarnya, parents boleh tapi jangan sering-sering gitu, karena takutnya jadi kayak bola salju, karena terlalu sering ditumpuk akhirnya malah tadi tuh dia ngerasa nggak divalidasi kan, ngerasa harus menekan emosinya, jadi akan menutup diri lama-lama. Nah itu yang perlu dihindari sih. Oke Kak, kalau misal udah terjadi nih Kak dari orang tua sendiri sudah terlanjur mengungkapkan kata-kata yang mungkin kesannya menyakitkan untuk anak-anak gitu Kak. Nah kira-kira apa sih Kak yang perlu orang tua lakukan ketika memang sudah terlanjur melakukan kesalahan tersebut Kak? Ya, yang pertama yang pasti ya kita sadar dulu ya bahwa kita melakukan kesalahan. Yang kedua, minta maaf gitu ya, karena sebenarnya anak itu adalah makhluk paling pemaaf sebenarnya gitu ya. Jadi cukup kita bilang ya maaf ya mama pernah begini-begini, papa pernah begini-begini, kemudian kita fokusnya ke perbaikan. Jadi jangan sampai PHP ke anak kita, udah bilang maaf tapi diulangin lagi gitu ya. Konsistensi untuk mau berubah, nah itu yang justru akan juga dilihat oleh anak kita gitu kan. Dan perlu kita pahami juga sebenarnya ini ketakutan orang tua ya, ketakutan parents kalau udah ada pengalaman tadi tuh berulang yang nggak enak, apakah akan membekas, apakah akan trauma gitu, itu yang sering termention di ruang praktek. Nah ini yang perlu parents ketahui juga bahwa otak kita tuh kayak plastisin. Jadi kalau kita punya pengalaman lama nih yang udah terlalu membekas bertahan, sebenarnya otak kita bisa bikin jalur baru gitu ya. Yaitu dengan apa? Dengan tadi repeated new experience sebenarnya. Sehingga yang namanya belajar dari kesalahan, kita bikin pola relasi yang baru, pola komunikasi yang baru akan sangat bisa sebenarnya menggantikan pola yang lama yang sudah terlanjur terbentuk. Jadi parents jangan merasa, aduh udah nggak bisa, nggak ada harapan. Nggak, masih selalu ada harapan sih untuk berubah. Oke, berarti masih ada banyak cara ya kayak untuk memperbaiki kesalahan yang udah terjadi, karena otak kita seperti plastisin yang tadi udah Kak Belinda jelasin. Nah, kalau misal tadi kita udah membahas tentang emosi anak, lalu jenis-jenis kalimat apa sih yang mengancam atau mungkin menurunkan kepercayaan diri anak. Sekarang ini adalah salah satu masalah sosial yang memang umum terjadi nih Kak, terkait kalau ada orang asing nyamperin anak terus menyampaikan beberapa kalimat, kira-kira anaknya harus bersikap seperti apa sih Kak? Dan apa sih yang perlu diambil, langkah apa yang perlu diambil oleh orang tua terkait orang asing yang menghampiri anak-anak? Apakah akan selamanya harus menutup diri dari orang asing, dari perkataan orang asing? Nah kira-kira sebagai anak harus merespon seperti apa, dan sebagai orang tua harus mengantisipasinya ini seperti apa sih Kak dari orang asing tersebut? Oke. Nah kalau ngomongin kata-kata sebenarnya ya, yang sebenarnya sering kita ajarkan kepada anak itu adalah bahwa nggak semua orang asing itu kan sebenarnya orang yang berniat baik gitu kan. Jadi anak sebenarnya perlu dibekali. Yang paling penting sih sebenarnya sebelum kata-kata ya adalah masalah edukasi seksual sejak dini. Itu sih lebih ke arah sebenarnya kayak ngomongin tentang sentuhan gitu, sentuhan baik, sentuhan tidak baik gitu ya. Kemudian tadi yang kedua, masalah kata-kata di sini kalau hubungannya sama orang asing adalah tentang rahasia gitu. Kadang kalau hubungannya sama sexual harassment biasanya nih Mbak Tari adalah bahwa ada kadang-kadang kan kalau orang-orang yang niatnya nggak baik gitu ya, suka melakukan sesuatu kepada anak, kemudian akan bilang ini rahasia antara kita ya, yang boleh tahu cuma aku sama kamu gitu. Nah parents perlu mengedukasi anak kita bahwa nggak ada tuh yang namanya rahasia gitu, terutama sama orang asing gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang asing datang ke kamu melakukan sesuatu terus bilang rahasia, nah itu adalah tanda-tanda bahwa nih kamu harus waspada nih nak gitu. Jadi apapun yang orang asing ini ngomongin ke kamu dan bilangnya rahasia, kamu harus bilang ke mama sama papa gitu. Nah itu kalau hubungannya sama seksual edukasi ya, sejak dini tentang
sentuhan tentang rahasia yang baik dan rahasia yang buruk. Tadi rahasia yang buruk yang dia nggak boleh ngomong ke orang lain gitu ya, sama si orang asing ini. Nah, berikutnya adalah mengenai kalimat-kalimat gitu ya, yang mungkin kan kadang kalau orang awam tuh suka spontan gitu, ih anaknya gendut banget misalnya, kok hitam banget sih gitu kan misalnya, kok nggak mirip sama papahnya gitu kan, kadang-kadang ada yang respon seperti itu terjadi kan. Nah itu yang mungkin parents merasa, aduh nanti anakku jadi nggak pede karena omongan orang. Nah sebenarnya balik lagi sih parents, kunci utama dari kepercayaan diri anak ini adalah relasi kita sebagai orang tuanya dengan anak kita. Jadi kalau kita merasa yakin dan merasa sudah memupuk relasi yang sehat sama anak kita, kita sudah membuat dia merasa mampu, berdaya tadi mungkin dengan kalimat-kalimat yang membangun, sedikit banyak tidak akan berpengaruh signifikan kata-kata apa nih yang keluar dari orang-orang asing di sekitar anak kita gitu. Ya mungkin pasti ada lah ya, apalagi kalau udah masuk remaja gitu, karena perkembangannya kan mereka mulai ngelihat dari omongan teman-temannya gitu kan, membandingkan dirinya sama orang lain. Tapi kalau fondasinya adalah relasinya sudah bagus sama orang tua, nggak akan banyak lah gitu signifikan mempengaruhi bagaimana anak ini akan memandang dirinya sih. Jadi harusnya aman. Jadi kuncinya sebenarnya adalah balik lagi masalah relasi yang hangat, komunikasi yang sehat antara kita dengan anak kita. Oke Kak, sangat menarik ya, dan mau nggak mau ini ada last question sih Kak sebelum kita tutup podcast kita kali ini. Last questionnya tentang pola asuh atau pola didik nih Kak. Gimana sih Kak sebagai orang tua kita harus bagaimana untuk mendidik anak ini agar menjadi anak yang mandiri, tangguh, dan tidak manja nih Kak. Mungkin Kak Belinda bisa kasih tips and trick buat para parents di rumah. Ya, sebenarnya sederhana kalau tips dari saya. Cuman 2 poin besar. Yang pertama, jangan pernah ragu untuk melimpahkan kasih sayang. Bukan materi ya, bukan apapun yang ingin dikasih gitu, enggak. Kasih sayang, afeksi kepada anak kita. Dan yang kedua adalah jangan juga lupa kita memberikan boundaries atau batasan atau bimbingan gitu ya kepada anak kita. Sehingga anak kita itu punya tabungan cinta yang banyak dari orang tuanya, tapi di sisi lain orang tua ini cukup tegas atau cukup firm ketika ngomongin masalah batasan, ngomongin masalah aturan gitu ya. Aturannya pun bukan disampaikan dengan cara yang keras. Tegas kan beda ya sama keras gitu ya. Tapi dengan cara yang tadi tegas tapi penuh kasih sayang. Makanya tadi menarik, validasi menjadi penting sebenarnya ketika kita mau memberikan batasan. Oke, jadi 2 poin itu aja kok, tegas tapi juga sayang. Gitu. Benar. Nah, parents dan juga teman-teman Algorithmics, ternyata perkataan-perkataan yang disampaikan oleh orang tua tidak selamanya buruk, dan di mana komunikasi antara anak dan orang tua menjadi kunci yang sangat penting untuk membangun relasi yang baik antara anak dan juga orang tua. Di mana orang tua juga perlu memvalidasi emosi anak sebelum mengingatkan kesalahan anak sendiri, sehingga anak tidak akan merasa tersudutkan dan juga tidak merasa sendirian nih, karena mereka merasa, oh aku salah dan kenapa aku tidak divalidasi ya emosinya oleh orang tuaku sendiri, seperti itu. Jadi sebagai orang tua, selain peran yang tegas, juga harus ada peran yang menyayangi dan juga memvalidasi emosi yang dirasakan oleh anak. Oleh karena itu, parents Algorithmics memiliki kelas, yaitu free trial class tentang pemrograman, sehingga karena sekarang era globalisasi, anak-anak lebih sering berdampingan dengan teknologi. Tapi nggak perlu khawatir dari hal tersebut. Dari adanya kelas pemrograman yang diadakan oleh Algorithmics, membuat parents nggak usah khawatir karena anak akan diasah dari fokusnya, kreativitasnya, baik secara kognitif maupun motoriknya. Jadi tunggu kapan lagi? Kalau nggak sekarang, ya kapan lagi? Jadi yuk ikutin free trial class gratis dari Algorithmics. Untuk orang tua yang tertarik, bisa langsung klik link di deskripsi video ini. Aku Mentari. Dan aku Belinda. Pamit undur diri dan terima kasih.